Wih, ini kebalik nih. Balik. Sorry. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Manja. Mampir aja kalau pengen main ke TSP, mampir aja ya Mas ya. Selamat siang, selamat datang. Makasih. Mas Arsya dan Mbak Dila, bener ya? Ya, bener. Oh, bener sih. Oke, kenalan dulu. Gimana? Gini aja, Pak. Oke. Saya Indra, Mas. Oke, Iya. makasih. Oke. Boleh perkenalan lagi, Mas Arsya? Oke, sebelumnya nama saya Muhammad Arsyad Bakti Effendi. Iya. Saya dari Prodi TSP, Iya. Tata Laksana Studi Produksi. Iya. Dan saya angkatan 24 ini seharusnya. Jadi saya tingkat 2. tingkat 2. Salam kenal semuanya. Oke. Salam kenal semuanya. Oke. Ini Mbaknya ini? Perkenalkan Mbak, nama saya Fadila Gita Juliana Yo. dari Prodi Tata Laksana Studio Produksi. Saya angkatan tahun 2023. 23 ini berarti 24, 25, udah 2 tahun. Tingkat akhir berarti Iya. ya? Mau wisuda Mau nih? lulus ya. Oh, mau lulus, mau wisuda. Wah, persiapan wisuda aman? Aman. Aman ya? Ada ritual-ritual khusus? Enggak. Oke. Mas Arsya, jangan keburu wisuda dulu ya. Aman, Pak. Jangan. Enggak, saya tahun depan aja wisuda, Pak. Kuat-kuatin dulu ya sama perkuliahannya ya. Aman. Oke. Alhamdulillah. Oke. Sebenarnya ada yang kurang. Tadi saya belum sempat main ke lobby. Harus kan ada trofi ya. Oh, Iya. iya. Ada. Kok iya? Kalian udah tahu nih trofi apa sih? Ada trofinya ya kan? Trofi apa sih? Bukan Ada trofi banyak Pak di piala. lobby. Oh iya bener. Emang kita ngomongin apa sih? Mana, Pak? Ini nih, kita ngomongin ini nih. Familiar kan? Oh, familiar, Pak. Tahu. Pernah saya. lihat ya? Kayak pernah lihat juga cuman Pernah lihat ya. Aduh. Kok ada di sini ya? Ada rasa-rasa sombong di dada kamu ternyata. Oke. Ini sepengetahuan saya, ini adalah hasil dari lomba poster dari serangkaian lomba yang diadain AKB Blitar ya. Dia punya event tahunan membuka lomba, entah itu lomba apapun yang tahun-tahun kemarin, tapi untuk tahun ini kan ada poster nih. Ada poster yang salah satunya ya udah diikuti dari Universitas perguruan tinggi AK ya, kelas AK nasional. Iya, Akademi dari Komunikasi. seluruh Iya. AKND Indonesia ini. Oke, perlu diketahui bersama, ini juara 1 nih. Siap. Tahu sendiri yang dekat dengan poster siapa, Mbak Dila dong. Ya. Kalau ini yang ini nuansa gelap-gelap sesuai auranya Mas Arsya. Iya kan? Iya. Suka-suka gelap. Nah, ini yo tidak memalukan, betul, malah membanggakan. Ini posisi 1, ini posisi 3. Oke. Kita nanti cerita-ceritain ini aja ya. Gampang, Pak. Iya. Iya, Pak, bisa. Ya. Dulu nih. Oke, ceritain dong awal mulai nih. Tahu ada lomba poster itu dari mana sebenarnya? Dari ini sih, Pak. Kan dulu kan saya pernah disuruh lomba sama dosen tuh, Pak. Oh, disuruh. Iya. Terus saya dulu lomba sama dosen dan katanya itu lomba poster. Ah. Saya lumayan ini lomba poster, coba saya ikut-ikut ya kan, Pak. Ah, Saya ikut-ikut set. Oke. Akhirnya ya gimana ya? Jadi itu walaupun sedikit terpaksa ya disuruh dosen ya. Cuma ya saya maksimal aja lah, Pak, kerjain ya, Pak. Dan alhamdulillah syukurnya bisa juara juga kan. Oh ya, memang kadang-kadang itu hal baik itu perlu dipaksakan, Mas. Iya. Walaupun pada awalnya kita nggak begitu ikhlas ya awalnya, tapi kalau dipaksakan, kalau itu hal baik, mungkin kamu sadar atau nggak sadar nanti, ternyata dipaksakan itu oke juga. Iya. Iya. Ada hal baiknya juga di sana. Jadi kesimpulannya kan kamu dapat informasi ini dari informasi dari dosen, bukan dari browsing apapun gitu kan. Saya cuma kasih tahu ada lomba poster nih. Oke, saya gimana ya lomba poster, saya juga baru pertama kali ini saya ngikut lomba poster ini. Lah sebelumnya ikut lomba apa? Makan kerupuk. Bukan, Pak, saya juga lomba poster, maksudnya kalau lomba poster ini benar-benar pertama kali. Saya belum ada pengalaman, belum ada apa, cuman ya udahlah ikut aja lah ya. Siapa tahu menang ya. Ternyata menang, alhamdulillah juara 3. Informasi dari dosen. Kalau Mbak Dila sendiri? Saya
Sebelumnya memang sudah tahu Pak, karena tahun lalu itu kan ada teman-teman di AKN yang ikut juga dan alhamdulillah menang. Di tahun lalunya? Iya, tahun 2024. Saya udah tahu itu. Dan untuk tahun ini saya juga dapat informasi dari dosen juga. Tapi nunggu-nunggu juga kan? Tahun kemarin ada nih, tahun ini kapan gitu? Kemarin iya sempat ya? Ya, sempat ya. Seingat saya, ini kan belum berpengalaman nih. Iya. Ibarat anak itu masih bau bawang gitu ya. Nah ini udah bau, kalau ini bau terasi enggak ya. Kalau saya lihat Mbak Dila itu bukan hanya kali ini ikut lomba poster dan bukan hanya kali ini dapat nominasi. Ini kedua kalinya Pak. Iya kan 2 kali kan? Iya. 2 kali, lebih ya? 2 kali. 2 kali. Kalau yang di luar AKN kayaknya 2 kali. Tapi seingat saya kalau selain ini tuh poster apa yang berbau otomotif Nasmoko itu ya, itu ikut nggak sih? Nasmoko saya ikutnya di Akademi Toyota Indonesia. Oh iya, oh Toyota Nasmoko itu kan, iya itu ya maksud saya. Iya itu. Itu juga poster juga. Iya poster tapi itu manual Pak, jadi pakai cat, pakai krayon, pakai pensil gitu. Kalau ini kan digital, kalau yang dulu manual. Iya. Nah ini Mas, Gimana Pak? jangan kapok untuk kedepannya Jangan ya. Enggak Pak, saya akan mungkin tahun depan lagi saya bakal ikut kayaknya. Kalau Mas Arasa sih kalau di AKN masih berpeluang ya. Kalau Mbak Dila nih mau lulus, Iya, udah mau lulus. Gak ada astus lagi Pak. mau lulus, habis itu kartu mahasiswa udah ada pengumuman untuk dikembalikan, aduh status mahasiswa hilang. Iya udah diambil Pak. Iya, ya nanti mudah-mudahan dapat apa sesuatu yang lebih baik dari ini. Ya mungkin nanti ada lomba-lomba poster di luarnya atau lomba-lomba apapun gitu yang istilahnya sesuai apa ya kapabilitas dan kompetensi kamu Iya. bisa ikut. Gitu sebenarnya. Nah, sampai akhirnya jadi output 2 poster ini hingga masuk jadi nominasi, habis itu diseleksi lagi jadi juara nih. Boleh cerita nggak ini kronologisnya dari proses pembuatannya dari awal itu seperti apa Mas? Apakah ada perbedaan nanti di antara Mas Arasa sama Mbak Dila? Pasti beda sih. Pasti Beda ya? beda, Oh, Mbak Dila dulu nih. Dari saya dulu. Iya. Saya tuh sebenarnya hampir nggak jadi Pak ikut lomba ini. Heeh. Karena informasinya itu saya dapatkan ketika saya proses pembuatan laporan proyek akhir. Oh gitu. Iya, jadi padat-padatnya tuh ya. Iya, setiap hari revisi, setiap hari bimbingan. Jadi saya ragu maju mundur mau ikut apa enggak ya, tapi nggak ada waktu untuk buat. Bu Citra sama teman-teman kelas 1 dulu itu udah mulai bimbingan. Jadi didampingi sama Bu Citra kan. Oh, ada bimbingannya. Iya, didampingi kan? Ya ada. Oh, ada bimbingannya. Jadi di Oh, berarti kalau kita runut yang dibicarakan ke depan tadi kan informasi dari dosen tuh. Iya. Habis itu kalian dianjurkan untuk daftar ataupun ikut. Iya. Habis itu ada bimbingannya juga. Ada. Oh, itu. Kalau teman-teman kelas 1 dulu kan kelas 1 kan Mas. Iya, kelas 1 saya. Itu ada bimbingannya. Jadi mulai dari sketsa ditunjukkan ke Bu Citra. Nah, saya nggak ikut itu karena saya revisian Pak dan bimbingan. Iya. Sampai akhirnya sidang saya belum buat apa-apa. Sidang. Padahal Sidang itu proyek udah mendekati deadline pengumpulan kan? Sudah. Udah. Itu kalau nggak salah saya setelah sidang itu lusanya Hamin 1 pengumpulan. Jadi saya mengerjakan itu hanya 1 hari aja. Berarti pas sidang itu belum terbayang mau bikin kayak gini tuh belum? Belum sama sekali, belum buat sketsa juga. Alah, gitu. Berarti total pengerjaan 1 hari. 1 hari 2 malam atau 1 hari 1 malam? 1 malam, terus besoknya itu 1 hari full. Oh gitu, berarti iya 1 hari 1 malam berarti ya. 1 hari 1 malam. Iya. Itu kan setelah sidang saya ada sertikom video. Nah itu Oh iya. 1 hari setelahnya itu Pak saya buatnya. Berarti ketika proses pembuatan ini, Iya. Mbak Dila nggak ikut serangkaian konsultasi apapun dengan dosen ya? Nggak ikut. Nggak dosen. Nunjukin pun nggak? Enggak. Enggak. Kan 1 hari itu aja Pak, Oh, jadi iya. sketsanya. Kan udah daftar, habis itu nunggu deadline pengumpulan itu, kamu langsung kebut, kejar, mantep nih langsung upload gitu ya? Kalau pendaftarannya itu sekalian mengumpulkan Oh gitu. ininya. Oh, nah iya. Jadi 1 hari itu saya buat sketsa. Kalau mau menunjukkan ke Bu Citra udah malam kayaknya nggak sopan gitu saya rasa. Terus saya langsung kumpulin aja. Oh iya.
alhamdulillahnya masuk nominasi 10 besar ya. Sar? Iya, 10 besar. Seleksi lagi 10 besar. Oke, kalau Mas Ars ya Gimana ya? Awalnya saya juga ikut bimbingan yang pasti kan? pasti ikut bimbingan. Awal-awal itu saya juga Bimbingannya masuk terus apa enggak? setiap hari saya Setiap hari? Iya siap. Iya. Saya juga Ini. kayak Iya. walaupun terpaksa juga Iya. kayak niat gitu Iya, buat iya, poster iya. ini. Iya. Ya walaupun saya juga gimana ya bikin poster ini. Tapi serangkaiannya bimbingan itu sebenarnya kan sesuai apa ya? Alur pembuatan poster pada umumnya Mas sebenarnya Iya, kan. sikat Jadi di awal itu memang apa brainstorm dulu. Ya Iya toh, dipikirkan ini. pikir dulu mau bikin apa yang sesuai tema gitu kan. Habis itu masuk ke sketsa Sketsa, kan. digambar, bikin apa elemennya, habis itu habis itu bikin apa yang cocok dengan temanya itu elemennya gitu. Bikin color palette-nya dulu nama. Habis itu ya kita bikin elemen-elemennya, apa yang masuk, apakah warnanya cocok sama ini apa enggak jadi gitu. Gitu. Habis itu yang terakhir eksekusi pakai software apa? Oh, saya kalau eksekusinya pakai Illustrator tetap. Illustrator ya. Biasanya diajarkan sama dosen saya pakai Illustrator lebih familiar lah. Oke. Kalau Mbak Dila? Saya pakai Clip Studio Paint. Clip Studio Paint. Ya, untuk gambar karakter. Pernah dengar? Tidak. Tidak. Saya juga tidak pernah. Pertama kali itu aplikasi apa? Clip Studio. Wah, Tapi memang dari panitia lomba itu tidak dibatasi pakai software apa enggak ya? tidak. Pakai Penting jadi Canva juga boleh. Ya. Pakai Canva juga boleh. Boleh. Oh boleh. Oke. Kalau bicara tema sendiri nih, temanya kan, aduh aku lupa tadi. Saya ngeprint tapi nggak ada saya bawa di sini. Katanya apa ya? Kru bisa ambilin printiran saya di meja saya. Iya. Asik ada punya kru sendiri ya. Iya dong masa jalan sendiri. Tapi kayaknya temanya kita ini hampir sama. Iya dong. Lingkungan, soal lingkungan. Iya. Kan sesuai tema. Kalau nggak sesuai tema ya nggak mungkin lolos seleksi kali ya. Soalnya temanya Soalnya banyak, temanya Pak. banyak, Pak. Oh iya sih. Jadi kan ada satu tema utama dan ada 10 subtema ya, Mbak? kalau Iya, nggak iya. salah. Nah, 10 subtema itu suruh pilih salah satu. Ya, ada Oh. hukum, pendidikan, Wih. Dan ada banyak sih. nah kenapa yang dipilihnya ya Lingkungan. tentang lingkungan? Kebetulan lingkungan Pak sama. Iya. Nah itu kenapa kok milih lingkungan? Oh. Nggak Dila? Karena apa ya Pak, kayak saya kan cuma satu hari, saya harus berpikir cepat kira-kira apa ya yang saya bisa menggambarkan dampak sama solusi yang harus kita ambil. Jadi saya lingkungan aja deh kayaknya. Soalnya saya bisa menggambarkan ada dampaknya kita kalau mencemari lingkungan ini lautnya jadi kotor. Terus saya juga bisa menggambarkan solusinya Pak. Ini solusinya untuk menghindari plastik, kita bisa pakai botol tumbler, terus tidak memakai plastik dan juga bisa membuang sampah sesuai dengan kriterianya dan juga berhenti menggunakan styrofoam dan Mengganti dengan beralih pakai kotak makan yang bisa dicuci. oh itu. Ini juga untuk menghindari sampah plastik sekali pakai paper bag. Oh berarti kalau kesan saya lihat sebelumnya kalau nggak dijelasin pun, aku udah bisa tahu maksud seperti apa. Ya mungkin ini yang buat kamu menang ya. Ya mungkin sih. Nah, kalau Nggak tahu coba gitu. lah kan nggak ada orang dalam dia. Dia kan nggak kenal juga panitianya gimana mas. Pikiranmu negatif wae. Sebenarnya itu ya. Nih dari dua poster ini, satu sama-sama lingkungan tuh, Iya. sama-sama laut tuh. Iya, kebetulan. Terus saya juga nggak tahu Pak, Mbak Dila ini kok bisa pilih kok sama-sama saya. Tiba-tiba laut temanya. Wah, tuh, jangan-jangan yes. Ya mas, ini mas coba. Ini tadi. Saya cuma nemuin ini ya tadi. Local wisdom for path of the brighter future. Local wisdom, kearifan lokal. Untuk path apa ya? Untuk sebuah jalan ya, sebuah jalur atau jalan untuk masa depan yang lebih cerah, brighter, lebih cerah ya kan. Nah, jadi memang kaitannya masuk semua. Ketika kalian menyampaikan pesan di poster kalian itu untuk menjaga lingkungan, ya berarti itu adalah masa depan yang cerah bagi mungkin teman-teman kalian di depan, mungkin suatu saat punya generasi selanjutnya seperti itu kan. Oke, seperti itu. Masuk. Terus kalau dari tadi kan udah tuh
proses awal ini nggak bimbing ini istilahnya kebut semalam, kamu Iya. bimbingan intens gitu kan. Tapi kok yang kebut semalam kok menang Mas? Kamu yang intens sudah juara 3. Karena ya gimana ya Pak, pengalaman masih kurang Pak. Enggak, bukan. Gimana? Nasib. Ya itu juga termasuk kayak juga. Ya, intinya disyukuri aja. Soalnya banyak teman kita yang ikut istilahnya belum bisa maksimal di lomba poster kali ini kan. Iya. Itu kalau serangkaian apa alur untuk pengumpulan itu habis upload kan, daftar mungkin barengan sama upload. Habis upload itu kalian nunggu apa? Nunggu pengumuman Nunggu seleksi. pengumuman. Seleksi dulu. Seleksi 10 besar. 10 besar. Ya, dari- Habis 10 besar Habis Beberapa itu hari kemudian kita suruh untuk apa Mbak? mempresentasikan. Ya, presentasikan hasil karyanya itu. pas 10 besar itu. Ya. Iya, Zoom pakai. Jadi pakai Zoom. Jadi di apa ya, diceritakan gimana jadi gimana Gimana awal prosesnya, mulanya. apa maksudnya, Ya. seperti itu. Lah, untung kamu bisa menjelaskan, Mas. Bisa. Biasanya kan kamu kan males ngomong, iya kan? Iya, Pak. Males ngomong. Ternyata kok kamu bisa gitu loh. Oke. Menarik nih, laut bukan tempat sampah. Sayangi ekosistem lautan. Ini cocok semua ini laut. Yang hampir mirip. Iya, konsep. Kok kenapa nggak gunung? Nggak tahu Pak, kalau gunung itu saya bingung masuk temanya itu gimana. Di sini memang pesisir, Ya, makanya. memang cocoknya Laut. gitu Dekat kan. gunung juga sih. Yes. Iya. Tapi dari ini nih, dari poster yang kalian sampaikan, kan nggak serta-merta kalian menyampaikan pesan ini ke orang lain, toh sebelum kalian juga melakukan hal yang sama sesuai poster kalian. Iya. Pernah buang sampah di laut? Enggak. Saya tuh ke lautnya jarang Pak. Jarang. Makanya. Jarang ya. Aman kalau mas. Ini yang agak kompleks nih. Kamu jajan masih pakai styrofoam nggak? Terkadang iya Pak, tapi Iya. saya sudah mulai bawa bekal sendiri Oh juga. gitu. Oke. Ya itu memang pesan ya. Jadi styrofoam itu memang apa ya? Kepakainya sebentar. Iya, Habis itu ketika dibuang itu terurainya lama, mengotorinya lama gitu kan. iya benar. Nah, sama seperti botol plastik juga itu makanya sebentar. Nggak mungkin kok botol plastik kamu simpen mingguan, nggak mungkin. Iya. Paling pol 2 hari kalau pen masih ada, masih tersisa gitu kan. Habis itu plastik bag juga seperti itu. Udah punya tumbler? Sudah? Udah punya ini kantong belanja? Nah, sudah ada. Oh iya. Oh. Tapi terkadang juga masih menggunakan juga Pak plastik. Oh iya. Emang susah hindarinya ya. Iya. Soalnya Udah satu dia murah, murah. Iya benar. ringkos, Gampang Dia gitu carinya. gampang. Kalau pakai kantong belanja kan istilahnya dia nggak compact, susah dilipatnya. Habis itu kadang-kadang kita lupa bawa. Iya benar Nyari Pak. susah, Kadang iya lupa kan? bawanya. Beli lagi mahal. Harus cuci juga. Nah, makanya itu hal-hal yang baik itu selalu sulit. Nah, ya tapi memang harus diupayakan. Nah ini yang jadi pertanyaan tadi, B3 itu sampah apa Mbak? Ini sampah medis Pak. Oh sampah medis. Dong ora B3. B3 sampah medis. Contohnya Aduh, sampah medis kayak apa ya? Suntik kayak suntikan. jarum suntik. Habis itu kantong infus, ya, selang kantong infus, perban-perban. Nah, Nah, mudah-mudahan kita nggak ketemu dengan yang disampaikan ini ya. Amin. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah, amin. Ya. Selalu. Nah, saya tanya nih, di kampus kamu udah ada sampah yang penggolongan seperti ini belum? Belum. Oh belum. Oke nih, pesen nih. Usahakan nih, belum ada sampah untuk penggolongannya Iya. antara organik, anorganik sama B3. Ya, mudah-mudahan nanti segera segera beradaptasi untuk pembuangan sampah yang lebih baik. Amin. Gitu sih. Ini kemarin pakai bahasa Inggris ya? Ini bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris. Iya. Ditanyakin juga, kok dibikin pakai bahasa Inggris, Mbak gitu? Oh, itu sebenarnya kayaknya ada Miskom. miskomunikasi Pak. Loh, Karena saya kan sama teman saya yang ikut, itu kan tanya ke panitia, Mbak, ini apakah harus pakai bahasa Indonesia atau Inggris? Terus mereka menjawab dari panitianya AKN Blitar jawabnya kalau bisa diusahakan pakai bahasa Inggris. Tapi waktu
technical meeting sebelum presentasi itu coba saya tanyakan ke panitianya juga. Itu bilangnya terserah Mbak, bisa pakai bahasa Indonesia atau Inggris sesuai gitu dengan ya. yang kamu kuasai gitu. Oh iya, berarti kamu menguasai bahasa Inggris. Iya. Ini saya bikin karena ada informasi tadi. Oh iya. Katanya harus pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi ya miskom berujung manis. Tapi tidak semua miskom berujung manis loh ya. Kadang-kadang lebih berujung ruwet. Oke. Sebenarnya kan kalau saya kan sebenarnya kan apa ya, udah sering nih bergelut dengan hal-hal grafis seperti ini, nggak ada masalah sebenarnya. Kalau saya mau bikin ini itu istilahnya yo isolah walaupun tidak bagus. Ini ada trik nggak untuk teman-teman yang ingin memulai bikin desain atau poster gitu nggak? Langkah pertama apa dulu? Triknya ya. Ya yang pertama sih kayaknya sih mikir konsep sih. Iya, benar banget. Mikir konsep. Jadi pengen buat poster seperti apa, informasinya untuk apa, dan untuk kalangan siapa saja gitu. Konsep matengin dulu ya? Iya, konsep itu dimatengin dulu. Habis itu baru memikirkan kayak konsep udah matang, kita langsung eksekusi. Biasanya kalau saya tuh eksekusi kayak misalnya, oh ini laut itu kan dekat, kita kan kawasan kita kan dekat laut tuh. Yeah. Jadi kan sampahnya kan lumayan banyak tuh di pantai-pantai itu. Makanya kayak saya itu kayak oh iya ya, kenapa nggak bikin laut aja ya temanya ya? Laut dengan sampah yang banyak pasti bisa bisa connect ke semua orang gitu loh. Terutama di teman-teman yang ada di Pacitan gitu kan. Kan dekat laut juga. Ada tambahan nggak? Saya setuju sih sama Arsya soal konsep itu. Yang pertama kalau kita mau buat karya, saya rasa konsepnya dulu. Kita itu mau menyampaikan apa. Terus untuk kalau buat desain itu vibe-nya mau dibuat seperti apa, atau ceria kah? Vibe itu ya bagaimana? kayak genre ya? Iya, genre itu apakah agak seram dikit gitu, agak ceria kan seperti itu. Oke, aku juga setuju sih sama kalian berdua. Sebenarnya kan ide itu yang sebenarnya memang kayak landasan untuk kita bikin sesuatu ya. Katakanlah kita nggak bisa gambar tuh. Habis itu kita nggak bisa aplikasi, nggak begitu mahir aplikasi untuk desain tuh. Tapi idenya itu ada. Ketika kita punya ide, semuanya ke belakang itu akan lebih mudah. Mungkin kalian nggak bisa gambar tapi bisa minta bantuan teman. Aku di konsep ini gitu loh gambarnya. Aku di konsep ini gitu loh gawein ning komputer piye. Itu kan masih ada secercah titik terang gitu. Tapi kalaupun dia jago gambar, habis itu kalau dia jago desain, walaupun eksekusinya oke, tapi tidak punya ide. Konsep, Ya mau bingung apa? Bingung Jadi skill kalian itu nanti ini nggak kepake ini nanti ya. Mau bikin apa nggak tahu kok. Sebenarnya bisa tapi nggak tahu mau bikin apa, itu yang susah. Tapi memang ide ya. Ide itu paling susah sih. Ide itu mahal. Walaupun udah ada temanya tetap susah ya. Iya, saya harus kan banyak ya Mbak. Kan walaupun saya banyak itu saya juga bingung. Ini temanya apa yang cocok gitu. Oke, yang terakhir nih yang menarik nih. Biasanya dapat ide dari mana sih? Wah, perenungan kah, apa konsumsi apa dulu, atau main kemana dulu, atau harus nunggu telepon siapa dulu udah dapat ide? Apa ya? Saya tuh dulu waktu dapat ide tema lautan ini tuh terserah, bukan hanya ini ya, ide sembarang lah. Biasanya di mana gitu ya? Saya biasanya itu ya kayak apakah di keramaian apa di tempat tenang gitu loh? Saya tuh biasanya tempat tenang Pak. Jadi tempat saya tenang. tuh biasanya kayak sering ngajak teman untuk buat nongkrong-nongkrong gitu di kafe supaya biasanya tuh di situ tuh tiba-tiba dapat ide. Oh iya ya, ini pasti ini nih cocok sama ini nih gitu. Seiring saya ngobrol sama teman-teman saya itu dulu di kafe itu biasanya langsung oh iya langsung teting kan biasanya. Entah kenapa gitu. Berarti circle kamu sehat ya? Alhamdulillah. Itu circle yang sehat itu memang mempunyai inputan yang bagus juga gitu ya. Cocok nih. Kalau Mbak Dila nih? Saya rasa saya pelajari dulu apa kita harus buat apa, terus ya merenung itu tadi Pak, mikir mau buat apa ya. Kadang juga cari inspirasi Pinterest biasanya. Pinterest? Iya, Pinterest. Cari informasi juga. Layout, apa vibe-nya itu tadi, terus color palette. Gitu. Kompleks sekali ya. Kapan-kapan aku diajari deh. Bisa ya? Bisa. Insya Allah. Kayak orang lama ya, aku kalau bikin masih yang penting asal jadi. Aduh, ternyata ada istilah-istilah yang saya ini apa gitu kan. Sebaru. Aduh, gitu ya.
Oke. Menarik. Oke, untuk Mbak Dila, terima kasih udah datang. Mudah-mudahan proses sampai wisuda nanti, prawisuda sama pasca wisuda mudah-mudahan diberikan yang terbaik. Ya, Amin, terima Arsya tetap bersabar, Oke, tetap Pak. kuat di akhir pembahasan sampai nanti wisuda juga ya. Amin. Jangan Gitu, kapok Mbak. lomba. Oke, Kak. Oke, teman-teman semuanya. Demikian ngobrol kita dengan teman-teman mahasiswa tingkat akhir dan mahasiswa tingkat 2. Ada Arsya dan Mbak Dila tadi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang dapat kalian kalian gunakan untuk jadi motivasi atau mungkin muncul-muncul ide baru dari kalian. Yang bagus silahkan diadaptasi, yang negatif pasti tidak ada kali ini ya kan. Sombong sekali. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah kamera tengah. Dadah.